Putri anak Indonesia, ceria, energik, penuh semangat jiwa. Wih keren nih jadi model, pengen padahal itu cuma candaan gitu kan. Di depan kakak Kay ngomongnya. Kakak Kay ini kayaknya serius nih tentang model itu. Jadi dicarikan ajang Putri Anak Indonesia. Bagaimana untuk mempromosikan pariwisata, melestarikan budaya, begitu. Kita harus percaya sebagai anak Indonesia itu kita bisa maju. Sekarang ini banyak sekali tuh anak-anak yang seumuran kayak yang Gen Z, mungkin Gen Z, ya. gitu. Itu tidak terlalu notice, bisa membagi ilmu, bisa mengajarkan, begitu kan. Kayak itu merasa sangat puas sekali. Pemirsa, jumpa lagi kita di special interview. Dan malam ini bintang tamu saya sangat spesial. Ini model dari Venezuela yang presidennya baru ditangkap kemarin. Ketawa dia. Ini model cilik, orang Indonesia asli walaupun rambutnya kayak orang Amerika Latin. Namanya Kay. Kay. Iya, Kay. Kay ini aslinya Palembang ya, Kay ya? Betul. Setidaknya berdomisili di Palembang. Kelas 1 SMA. Kelas 1 SMA. Tapi ini kecil-kecil cabai rawit. Soalnya bakatnya banyak. Bisa melukis, bisa menyanyi, host, dan prestasi terbesar yang sekarang itu dia adalah Putri Anak Indonesia. Nah, Putri Anak Indonesia itu apa sebenarnya, Kay? Jadi Putri Anak Indonesia sendiri itu merupakan ajang untuk anak-anak yang ingin minat di bidang modeling. Tetapi ada perbedaan dari modeling sama pageant. Jadi untuk pageant sendiri itu merupakan kita akan bersaing dengan kompetitor. Begitu. Kita akan jadi di bidang pageant. Kayak Miss Indonesia itu. Betul, Putri Indonesia. Betul. Nah, tapi ini untuk anak-anak. Untuk anak-anak, Putri Anak Indonesia, dan juga ada Putri Remaja Indonesia. Putri Remaja Indonesia. Kalau untuk anak sendiri itu dari umur 9 tahun sampai 13 tahun. Kalau untuk yang remaja ada sampai 14 tahun sampai 19 tahun begitu. Dan Kay masuk di Putri Anak Putri Indonesia. Anak Indonesia. Runner up. Runner up 1. Dan dinobatkan jadi Putri Anak Indonesia Pariwisata. Pariwisata. Wih, keren banget. Tepuk tangan dulu dong. Sejak kapan ikut ajang itu? Jadi Kay udah dari tahun 2023. 2023. Awalnya itu pas di bulan Maret tepatnya. Nah itu sebelum kita maju ke nasional, kita akan melawan di provinsi terlebih dahulu. Seleksi di provinsi. Ada seleksi dulu. Jadi ada 2 final. Pertama-tama sebelum kita masuk grand final, kita akan melalui karantina. Karantina itu karantina, udah di provinsi atau udah di provinsi ada, di nasional juga ada nih. Kalau untuk provinsi sendiri itu enggak nginep. Kita ada nanti kegiatan-kegiatannya sendiri. Contohnya kita ada di asramain atau di mes gitu enggak. Kalau untuk yang nasional kita nginep baru itu. Kalau di provinsi enggak. Kalau untuk provinsi sendiri kita itu mengikuti kelas modeling, terus ada kelas catwalk, public speaking. Selain itu juga kita ke tempat pariwisata juga. Gitu. Nah, kalau untuk yang provinsi itu 10 hari karantinanya. Itu cukup lama. Karena untuk yang provinsi lain, setelah Kay bertanya kepada teman-teman Kay pas karantina nasional, itu mereka cuma 3 hari. Gitu. Setelah kita final di Palembang, itu alhamdulillahnya Kay masuk ke top 3. Top 3 di Palembang. Jadi di Palembang itu ada seleksi top 6. Top 6 terus top 3. Jadi untuk yang top 3 itu akan masuk di Putri Anak Indonesia. Kalau untuk yang juara 4, 5, dan 6 itu akan masuk di Putri Batik Cilik. Putri Batik Cilik mana?
Indonesia? Indonesia, Putri Batik Oke. Cilik Indonesia. Itu ajang yang berbeda tetapi manajemennya sama itu. Oke, Gitu. dan mereka itu kemudian yang dikirim ke Jakarta di top 6 perwakilan itu. Palembang. Perwakilan dari Sumatera Selatan. Sumatera Selatan. Nah, untuk yang nasional Ah, itu kita cuma sebentar karantinanya. Selama 3 sampai 4 hari. 3-4 hari. 3 sampai 4 hari. Jadi kita kemarin itu cukup padat karena kita dari jam pagi banget, dari jam 6 sampai jam 5 ya untuk makeup dulu, kita hairdo gitu. Sampai bisa 1:30 atau enggak 1:30 gitu. Baru perform. Baru ini. Kontes itu. Selesai karantinanya 1:30 malam gitu. Terus pulang? Atau enggak, kita stay di hotel masih. Selama 3 hari, 4 hari itu stay di hotel. Lalu setelah karantina itu karantina banyak kegiatannya. Jadi kita ada gladi resik, itu cukup lama gladi resiknya karena kita ada kategori anak sama remaja ya. Jadi yang anak itu sekitar ada 40 orang. 40 orang dan sama juga dengan remaja sekitar 40 orang juga. Nah, itu kita di karantina itu ada kelas catwalk, public speaking, dan juga kita ada ke tempat pariwisata sama itu kegiatan outdoornya ke tempat juga, pariwisata ya. Kita ada outbounding seperti itu. Di Jakarta kemana aja itu? Di Jakarta itu kemarin kita ada ke tempat kayak di mall gitu. Oh, ke mall. Kita ada ke mall gitu. Kita tuh sebenarnya tuh lebih banyak di dalam hotelnya. Lebih banyak di dalam hotel. Kita juga mendengarkan dari presentasi, kayak ada presentasi dari bagaimana tentang skincare gitu. Ada kelas makeup juga. Kita lebih banyak di indoor gitu. Lalu grand final runner up 1. Runner up 1. Jadi untuk grand final sendiri itu juga sendiri-sendiri. Yang anak, terus yang remaja sama remaja. Nah, itu ada pemilihan dari top 40 sampai top 15 dulu. Dan kayak kepilih, dan di top 15 itu setelah pemilihan kita akan ke top 10 langsung. Top 10 itu dimana kita akan menyampaikan speech kita tentang yang sudah diterapkan. Kamu speech apa waktu itu? Kemarin itu tentang aku anak Indonesia, aku cinta Indonesia. Apa gitu. Inti singkatnya apa? Inti singkatnya itu kita tentang percaya diri sebagai anak Indonesia gitu, dengan cara kita bagaimana untuk mempromosikan pariwisata, melestarikan budaya begitu. Kita harus percaya sebagai anak Indonesia itu kita bisa maju begitu. Emang apa kekhawatiranmu tentang anak Indonesia? Kalau untuk Kay sendiri ya, itu sebagai putri anak pariwisata, sekarang ini banyak sekali tuh anak-anak yang seumuran Kay, yang Gen Z mungkin ya, gitu. Itu tidak terlalu notice di pariwisata kita, apa budaya kita atau kuliner, begitu. Jadi mereka mungkin melihat lebih jauh di luar negeri begitu, di luar dari Indonesia. Budaya semisalnya batik. Zaman sekarang anak-anak sekarang itu jarang sekali menggunakan batik ya begitu. Nah, mungkin Kay juga mempunyai program juga nih di TV, di salah satu TV yaitu Palembang TV. Stasiun TV lokal ya. Palembang, Pal TV. Pal TV. Nah, di situ Kay mempromosikan pariwisata, kuliner, budaya gitu. Namanya. Dia punya program sendiri. Punya program sendiri. Nanti kita akan bahas itu. Saya masih mau mendalami soal keterlibatan kamu di Putri Anak Indonesia. Soalnya kalau di Putri Indonesia, ajang-ajang yang di kelas dewasanya itu, di usia dewasa itu kan banyak cerita miring itu kan. Tapi saya nggak mau ngomong itu. Yang saya mau tanyakan, itu kan kamu kan masih sekolah. Betul. Dan itu menguras waktu ya. Kamu pasti ninggalin sekolah, absen, nggak belajar, harus fokus di. Emang apa yang kamu mau dapat dari situ, dari kegiatan itu
dari kegiatan mengikuti Putri ajang Anak Putri itu. Anak Indonesia itu? Sampai ninggalin sekolah, kamu mau harus ke Jakarta kan lama itu. Kalau untuk meninggalkan sekolah, itu kita ada izin dari manajemen Putri Anaknya gitu kan. Kay itu jujur dulu seorang introvert ya, cukup introvert di keluarga Kay. Jadi kakak Kay yang ke-1, Kay ini 3 bersaudara, kakak Kay yang ke-1 cewek, terus yang kedua cowok, terus yang ketiga Kay. Nah jadi kakak Kay yang ke-1 itu emang orangnya ekstrovert gitu, ekstrovert dan juga dia outgoing, sosial gitu. Nah dia melihat Kay ini kayak, Kay ngapa sih kamu ini, ayo bergaul gitu kan. Karena Kay itu dulu itu sangat-sangat introvert. Cuma gambar, baca, di kamar gitu. Nah, terus kakak Kay ini kayak ngelihat Kay, harusnya dia ini bisa lebih outgoing, sosialisasi begitu kan. Terus tiba-tiba Kay suatu saat nih ya, melihat di sosial media, tiba-tiba ada modeling gitu. Kayak scroll aja gitu. Nah, wih keren nih jadi model, pengen padahal itu cuma candaan gitu kan. Di depan kakak Kay ngomongnya. Kakak Kay ini kayaknya serius nih tentang model itu. Jadi dicarikan ajang Putri Anak Indonesia begitu. Masuk ke situ akhirnya. Awalnya Kay itu aduh nanti dulu deh kak, masih ragu nih Kay kan masih ada sekolah gini. Kay itu beralasan gitu kan. Udahlah Kay, bisa kok, kamu bisa. Udah itu kan, jujur Kay itu agak takut sama kakak Kay. Jadi usia kita tuh jauh, 11 tahun sama kakak Kay yang 1. Yang pertama? Jadi udah kayak orang tua gitu loh. Kalau ngomong, kamu harus ikut gini. Iya, gitu. Jadi kayak, masih, kayak ini dulu masih sepelein gitu. Masih ada ini, masih ada apa? Masih ada sekolah, ekskul dan lain-lainnya itulah ya. Nanti dulu lah ya. Terus tahu-tahu minta izin sama orang tua. Gitu. Boleh katanya, ayo oke kalau mau biar kamu tuh bisa ada produktif gitu kan, bisa lebih produktif, bisa ada kegiatan gitu sehari-hari gitu kan. Nggak di rumah aja. Betul. Kayak putri apa istilahnya tuh? Putri dipingit gitu ya. Di rumah aja. Di rumah aja makanya. Oke, akhirnya kamu terima itu tawaran. Coba lah, kita coba gitu kan. Awalnya itu masih ada audisi kan. Kayak itu menganggap sepele, udahlah pasti nggak masuk ini karena kan masih baru gini-gini lah gitu. Masuk. Itu kayak sangat shock. Aduh. Tidak terduga dong. Bahkan tidak diharapkan gitu. Tidak diharapkan, kayak beneran ini masuk. Jadi kayak harus ngelewatin karantina terus grand final di atas panggung. Nah itu awalnya itu kayak mana ya, nggak bisa bener nih di atas panggung, kayak mana nih kayak. Udah bisa, nanti untuk coach pertama kayak itu kakak Kay sendiri. Sayangnya tadi katanya mau datang, nggak jadi ya? Iya, tadi tuh mau datang, tapi dia sekarang lagi di provinsi lain gitu. Nah, ini abis itu Kay di latihan sama kakak itu tentang public speaking Kay, catwalk Kay dari nol bener. Jadi kakak itu motivator sekaligus mentor gitu. Betul sekali. Nah, setelah itu Kay di sana itu emang cukup berat ya untuk yang Kay pertama kali gitu. Itu cukup berat karena biasanya sebelum Putri Anak itu kan ada ajang modeling lain gitu kan yang lebih ringan. Tetapi Kay langsung masuk ke yang susahnya gitu, Putri Anak Indonesia. Jadi untuk latihannya itu kayak ada hafalin speech, pidato itu banyak sekali berlembar-lembar itu. Betul. Kenapa harus panjang itu pidatonya? Nah, jadi kadang itu tiba-tiba ada speech gitu. Jadi spontan tiba-tiba ada tes speech. Kadang-kadang juga kakak Kay ini suka melihat yang lama. Jadi kan Kay kemarin 2024 kan. Nah, kakak Kay suka melihat yang 2023, 2022. Dia diringkas. Jadi mungkin ada ini pertanyaan nanti, mungkin ada ini gitu. Jadi biar juga Kay kalau ditanya bisa ngejawab gitu kan, kata kakak Kay. Nah, abis itu Kay itu setelah latihan-latihan ada coach Kay juga. Itu yang lain kan setelah, karena kakak juga kan kuliah. Kak Via itu kuliah, dia kedokteran sekarang. Nah, setelah finalisasi sudah melewati 10 hari karantina, kita ke grand final yang Palembang gitu. Lalu diutus ke Jakarta dan jadi runner up. Nah,
setelah itu kamu ada merasa, oh gue udah berubah nih, bukan kayak yang dulu, kayak yang sekarang itu seperti apa? Kayak ada merasa pasti ya berubah, karena kayak sekarang lebih bisa bersosialisasi, bisa lebih ngomong di depan banyak orang. Nah itu tuh, tapi ada satu yang tidak berubah, itu hobi kayak gambar. Sampai sekarang kayak itu masih suka gambar. Masih bisa melukis ya? Masih bisa gambar, melukis. tadi aku lihat beberapa, nanti kita tunjukin ke pemirsa di editing. Kita lihat nanti hasil gambarnya, kayak bisa gambar manual, bisa digital ya? Bisa digital, betul. Luar biasa. Dan kemudian di Putri Anak Indonesia kan runner up 1 dan Putri Pariwisata ya. Apa tugas yang dikasih? Amanahnya itu apa? Kamu Putri Anak Indonesia Pariwisata, amanahnya apa? Apa yang harus kamu lakukan? Jadi untuk Putri Anak Indonesia sendiri itu ada 5 juara. Yang untuk nomor 1, juara 1 itu ada Putri Anak Indonesia. Di mana Putri Anak Indonesia itu merangkum semua. Jadi untuk yang juara 2, itu pariwisata, Putri Anak Indonesia Pariwisata. Juara 3 ada Putri Anak Indonesia Lingkungan. Juara 4 ada Putri Anak Indonesia Budaya. Dan juara 5 ada Putri Anak Indonesia Pendidikan. Nah, jadi di setiap predikat yang kita dapatkan itu, nah kita akan memainkan seperti itu pariwisata. Dimana itu sering mempromosikan pariwisata tidak hanya di Sumatera Selatan, tetapi juga keliling di berbagai provinsi. Kemarin itu ada ke Bali, ke Lampung, ke Bandung, Jakarta, dan banyak lagi. Di Bali ngapain? Katanya sampai ada ceritain, di Bali ngapain? Di Bali itu kita banyak. Juga sempat ketemu temen yang dari Bali. Yang jadi waktu itu ikut ajang yang sama. Iya, betul. Nah, jadi juga sekalian syuting di program kita menyobakan selain pariwisata juga ada budaya sama kuliner. Kita nyobain ada makanan juga di sana, dan juga kita juga seru-seruan, ada tempat pariwisata. Kita lebih sering kemarin tuh ke pantai begitu. Pantai. Kita ada makan di pinggir pantai, terus kalian mempromosikan makanan-makanannya begitu. Ini pertama kali ke Bali atau? Sudah sering. Sudah sering. Dari kunjungan pertama sampai yang terakhir, apa yang kamu lihat dari Bali? Di Bali itu sangat-sangat indah ya, dan juga banyak sekali tempat yang berpotensi sekali begitu. Nah, di sana ada pantai, tidak hanya pantai, dan juga ada hiburan-hiburan lainnya. Itu emang menurut Kay sendiri itu harus lebih mendapatkan attention. Attention di bahasa Indonesia? Mendapat perhatian. Perhatian begitu dari warga Indonesia sendiri. Karena di Bali itu mostly saya melihatnya warga asing gitu kan, dari negara lain begitu, untuk mengunjungi Indonesia. Tapi kalau dari pengaruh, misalnya, wah ini Bali kayak potensial secara wisata, tetapi dari segi kultur, kamu melihat gak kayak, wah kayaknya udah nggak Bali gitu, Bali dalam artian budaya? Jadi kalau untuk itu, sebagai mata anak-anak lihat Bali itu gimana kesan begitu turun di Bali, apa kesan kamu? Kesannya sangat indah, sangat-sangat indah. Karena di situ banyak sekali tempat-tempat yang semisalnya di pantai begitu kan. Ke Tanah Lot. Ke Tanah Lot, iya. Keren Tanah Lot. Ke mana lagi Bali yang terkenal? Ke air terjun apa ada. Itu? Di mana? Kemarin ke Bali itu ada di air terjun Sekumpul. Jadi kita itu melewati, pokoknya itu jalannya itu ke bawah, ke atas, kemana gitu kan. Nah, naik turun lah ya? Naik turun, pokoknya pakai mobil itu. Pakai masuk mobil? Masuk mobil. Nah, jadi kayak itu kemarin di air terjun Sekumpul itu photoshoot. Ada photoshoot di situ? Ada photoshoot untuk mengisi kegiatan modeling sekalian gitu. Selain Bali, udah kemana lagi sebagai Putri Anak Indonesia Pariwisata? Ke Lampung. Di Lampung apa? Di Lampung itu Kay tidak hanya mempromosikan, tetapi Mami Kay juga merupakan desainer ya, dan juga dia sering di mana-mana nih melihatkan desainnya. Jadi Kay di Lampung itu juga
fashion show. Ada fashion show. Di Bali juga bukannya ada Di fashion Bali show? juga fashion show. Oh, bawain ini desainnya Mama. Selain desain Mami juga ada desain yang lain juga. Oke, jadi Mami desainer. Desainer, betul. Wow, keren banget. Anak dokter, sekarang model, Mami desain, satu kakaknya katanya mau masuk ini jadi pengacara gitu ya. Luar biasa. Nah, baru 2 itu selain Palembang tentu ya. Banyak. Udah ada Lampung, Bandung juga. Jakarta, gitu. Jogja. Nah, Jogja apa yang menarik di Jogja menurut Kay? Candinya, iya betul. Candinya itu yang paling trending ya sekarang. Jogja itu candinya. Nah, Putri Pariwisata dari tempat-tempat yang kamu kunjungi itu Bali, Lampung, Bandung, Jakarta, Jogja, tentu juga Palembang pastinya kan. Menurut kamu ada gak saran untuk pariwisata kita, terutama untuk anak-anak remaja dan anak-anak Indonesia itu, apa sih supaya dunia pariwisata kita itu bisa jadi apa ya? Jadi ladang ekonomi lah tanpa merusak budaya kita sendiri kan. Apa kira-kira menurut Kay apa yang harus dilakukan oleh anak-anak seusia Kay? Oke, jadi kalau untuk pembangunan sendiri itu kita pemerintah ya pastinya. Kita dukung program pemerintah ya. Dukung. Untuk kita sebagai anak-anak kita bisa membangun semangat. Ya, semangat untuk bisa mempromosikan pariwisata, kuliner, budaya begitu. Nah, dan juga kita juga bisa menyarankan dan juga kalau bisa kita juga memakai budaya-budaya yang ada di Indonesia seperti batik tadi, songket dan banyak lagi begitu. Dan mungkin kita dengan bisa mendukung untuk mengajak anak-anak tidak membuang sampah sembarangan, menjaga lingkungan. Hal-hal kecil ya. Kan anak-anak Gen Z itu ini gadget banget ya. Betul. Gen Z itu gadget banget. Ada mungkin bisa dipakailah gadget sekali-sekali untuk promosiin tempat pariwisata gitu. Kalau Kay sendiri gadget banget gak? Menurut Kay sendiri cukup karena gadget ya. Gadget banget lah ya. Karena menggunakan sosial media untuk mempromosi sih kayak lebih banyak. Mau bikin IG khusus atau apa namanya sosmed khusus untuk promosi atau apa? Ide kreatifnya untuk pariwisata itu apa? Itu untuk promosi misalnya. Kalau untuk mempromosi kayak di IG Kay sendiri itu. Jadi Kay itu tidak hanya mempromosi Kay juga menjelaskan sejarah-sejarahnya. Begitu. Jadi kemarin kita ada di Palembang, Kay juga menjelaskan sejarah di Ampera, di Lawang Borotan, begitu. Dan juga selain mempromosi, kita juga mengajak anak-anak. Ada di IG Kay itu video kita menjaga lingkungan untuk membuang sampah pada tempatnya, begitu. Dari hal-hal seperti itu ya. Dan kemudian katanya kamu punya advokasi. Apa itu? Jadi advokasi Kay sendiri itu ada komunitas yang bernama Relawan Anak Sumatera Selatan. Nah, di sana Kay mengikuti dan juga mendukung penuh komunitas itu. Nah, apa isinya? Kegiatannya? Jadi untuk kegiatan Kay sendiri bersama kakak-kakaknya itu kita mengajarkan anak-anak yang ada di pinggiran kota, di pinggiran anak-anak tidak kota. mampu lah ya. Nah, di situ ngajarin apa? Skill, pengetahuan atau apa? Ada skill, ada pengetahuan. Jadi kalau untuk pengetahuan sendiri ada matematika, ada pendidikan agama Islam, ada bahasa Indonesia, dan juga kita mata pelajaran umumnya lah ya. Betul, mata pelajaran umum. Dan juga kalau untuk skill sendiri itu kita melukis, kemarin ada melukis. Karena kayak bisa melukis kan. Itu pembelajarannya itu tidak intens seperti itu, kita ada bermainnya juga nih. Semisalnya siapa yang bisa menjawab ini dapat makanan, siapa dapat mainan dapat hadiah gitu ya. Sesuai dengan usia. Itu usianya SD. Usianya dari SD, SMP sama SMA. Oh iya? Betul. Biayanya dari mana, Ki? Kan pasti kamu harus kemana-mana. Kalau ketemu anak-anak itu kan gak mungkin tangan kosong, jajan apa. Jadi kita bisa mendonasi dan juga ada dari kedinasan juga untuk memberikan dukungan gitu, sumbangan, bantuan dukungan, finansial gitu. lah ya. Iya, amunisi dong gitu. Gak mungkin datang terus
ngumpulin anak-anak itu kan gak gampang. Kayak juga mendonasikan buku, pensil, kotak Oke. pensil, begitu. Oh, dari Kay sendiri? Iya, dari Kay sendiri. Berarti ini support Bapak Mama dong? Iya. Kan tapi Bapak Mama support? Support Tiap banget. minggu dimintain Tiap uang minggu. buat bawa itu? Tiap minggu, ya. Kadang Mami Kay itu sering nemenin Kay untuk videoin, gitu kan, sama anak-anak. Kalau mudah-mudahan saya nggak salah, katanya kan anak-anak Gen Z itu mereka apa ya, individualis gitu ya, nggak peduli sama lingkungan. Tapi kamu mau datang ke pinggiran yang dan harus ngajarin orang, anak-anak yang kamu tidak kenal, ya kan? Apa kenikmatan kenikmatan apa yang kamu dapat di situ? Maksudnya sampai kamu mau gitu kan, usiamu baru 14 ya? Ya, 14. Ya masih pingin main-main lah, stalker, terus bikin konten-konten ya kan. Sementara ini kamu tiap Sabtu Minggu ya kalau salah ya, harus ke pinggiran kota Palembang, terus ngajarin anak-anak. Itu enggak terlalu beban gitu? Menurut Kay sendiri, Kay sebagai Putri Anak Indonesia Pariwisata ya, sebenarnya tidak tergantung sekali dengan Putri Anak Indonesia Pariwisata, tidak harus begitu. Menurut Kay, waktu Kay pertama kali itu mengajar dengan anak-anak itu tuh sangat senang. Karena Kay bisa membagi ilmu dan melihat senyuman mereka itu tuh puas begitu Kay. Nah makanya Kay itu kayak kita harus nih, walaupun Kay sekarang sudah lengser ya, sudah lepas jabatan sebagai Putri Anak Indonesia 2024, Kay harus tetap masih lanjutin. Di advokasi itu? Betul. Karena juga anak-anaknya itu cukup kenal Kay juga. Kadang kalau Kay datang, mereka senang gitu kan. Jadi untuk bisa membagi ilmu, bisa mengajarkan begitu kan, Kay itu merasa sangat puas sekali karena bisa mengajarkan yang mungkin mereka belum bisa mendapatkan gitu kan. Gitu. Dan itu tiap Sabtu Minggu? Tiap Sabtu Minggu, dengan support orang tua juga. Jadi gak ada acara weekend, hangout? Kalau kadang itu kadang sih ada. Mungkin kita abis dari mengajar anak-anak itu, kita pulang pergi gitu kan sama mami papi, sama keluarga begitu. Nah, anak-anak itu kan rata-rata dari keluarga tidak mampu ya? Iya. Sementara Kay kan dari keluarga yang boleh dibilang mampu lah. Ketika kamu keluar dari rumah lalu datang ke lingkungan mereka yang pasti nggak familiar buat kamu, apa yang kamu rasakan? Kay sebenarnya biasa aja ya. Jujur Kay biasa aja, Kay tidak merasa seperti kayak wih apa nih gitu kan. Nah, tapi Kay itu melihat, oh jadi Kay itu bisa melihat, oh jadi ada ini gitu loh. Kemarin itu ada kita di Kampung Anyaman, itu merupakan pembuatan rotan-rotan gitu. Kampung pembuatan rotan. Jadi Kay juga bisa belajar dari tempat-tempat Kay mengajar gitu. Kemarin kita ada ke tempat rotan, jadi Kay juga bertanya-tanya kepada warga-warga yang di sana, iya di sini tempat pembuatan rotan, di sini banyak sekali yang bisa gini-gini begitu. Jadi walaupun menurut Kay itu walau sebagai yang mampu ya gitu, ke tempat yang seperti itu tuh merupakan ilmu juga. Jadi Kay bisa lebih banyak menambah pengetahuan begitu. Jadi kamu tidak merasa ada gap, apaan sih? Nah, tapi kan kalau di rumah kan pasti kamu apa aja ada. Iya, begitu. Mau beli pensil, mau jajan, mau jalan-jalan, mau apapun, oke lah. Sementara begitu kamu ke lingkungan seperti itu kan mereka hidup dengan penuh keterbatasan. Mungkin ada yang cuma nyeker, ada yang pakaiannya sangat sederhana, rumahnya juga tidak seperti rumah Kay misalnya. Melihat perbedaan seperti itu, apa yang kamu merasakan? Kay merasakan bagaimana ya, campur aduk ya perasaan Kay itu. Karena kita emang harus mensyukuri kan gitu, dan juga kadang Kay merasakan kasihan gitu. Ada pengalaman yang paling menyentuh misalnya ketika mungkin ada anak yang kamu datang ke rumahnya, kamu lihat rumahnya
wah itu jomplang banget, penuh kekurangan, dan kamu ada di situ, ada hal yang menyentuh nggak? Mungkin ya, emang kadang melihat itu tuh kita harus bersyukur gitu loh dengan apa yang kita dapat. Wah, rupanya kayak ini masih kayak mana ya ngomongnya ya? Termasuk beruntung lah ya, Gitu. dilahirkan di tengah keluarga yang bisa mencukupi kebutuhan segala macam itu ya. Sementara ternyata di sisi lain itu ada anak-anak yang hidup dengan penuh kekurangan, jadi kamu bersyukur gitu. Oke, nah ngelihat itu tuh, ada nggak cita-cita nanti kalau saya misalnya jadi miliarder atau jadi triliuner, saya akan buat ini ke orang-orang seperti ini, ada nggak? Ada, Kay mungkin akan membuat komunitas seperti itu untuk tetap mengajarkan anak-anak yang kurang mampu, dan juga mendukung komunitas yang seperti itu. Kalau semisal Kay mempunyai cukup uang begitu. Komunitas yang advokasi itu ya? Advokasi, betul. Oke, tapi pernah nggak ada rencana untuk jalin hubungan sama pemerintah supaya gimana orang-orang ini? Sejauh itu nggak berpikirnya, atau lebih ke pribadi dulu, nanti kalau saya jadi someone saya akan ngelakuin itu? Oke, menurut Kay sendiri, Kay ada sih kadang karena Kay juga merupakan face icon dari pariwisata ya di Palembang, dinas pariwisata itu Kay juga memiliki rencana, tetapi menurut Kay harus mulai dari diri Kay sendiri dahulu gitu. Oke, mulai dari dalam diri sendiri. Oke, keren banget. Jadi ngikutin program advokasi itu setiap Sabtu Minggu ke pinggiran kota atau ke kampung yang itu paling jauh berapa jam perjalanan? Kalau untuk paling jauh itu mungkin 1 jam sampai 2 jam. Diantar mama? Diantar mama juga. Kadang kalau orang tua nggak bisa nemenin, itu kadang sama kakak-kakak Kay gitu yang nemenin Kay. Oke. Itu di usia 14 dia punya banyak sekali aktivitas. Dia modeling kemarin di Bali, jadi ikut fashion show, ada acara fashion show ya. Dan mamanya ya support banget karena desainer juga ternyata ya. Lalu dia bisa melukis dan bisa jadi presenter juga. Bahkan kemarin program kamu yang di Salam Sahabat Palembang TV apa namanya? Salam Sahabat. Salam Sahabat itu juara 3 di nominasi 3 di program anak ya? Iya, betul. Itu program apa sih, Ki? Kamu bawain apa di situ di program itu? Jadi di program anak itu Salam Sahabat itu kita lebih memfokuskan untuk mempromosikan begitu, tidak hanya pariwisata tapi ada budaya dan kulinernya juga. Untuk anak-anak. Untuk anak-anak begitu. Coba gimana ngomongnya? Kalau ini kita lagi di program Sahabat bersama Kay siapa namanya? Kay Givari. Kay Givari. Oke. Silakan. Halo sahabat, selamat datang kembali di Salam Sahabat. Nah, jadi sahabat, kita sekarang ada di program yang sangat spesial banget, yaitu spesial interview bersama Om yang ganteng ini nih. Jadi kita di sini membahas tidak hanya tentang putri anak, tetapi juga tentang advokasi Kay yang saat ini Kay sedang jalankan nih, begitu. Oke, keren. Ngomongnya dari tadi rapi banget. Kayak orang kita wawancara bule ya. Padahal tapi di usia seperti Kay tidak banyak, terutama orang anak-anak yang mau terlibat di kegiatan sosial ya. Advokasi itu, makanya tadi saya banyak menggali tentang itu karena menurut saya sangat menarik. Ada anak di usia belasan tahun, remaja yang sekarang itu lebih banyak di gadget dan lain-lain, tapi ada Kay dengan latar belakang yang boleh dibilang punya privilege lah secara sosial ekonomi ya. Tapi dia mau keluar dari situ dan mau bergabung membantu anak-anak tidak mampu di pinggiran kota Palembang, Sumatera Selatan ya. Luar biasa. Apa renunganmu ketika setelah melewati kegiatan advokasi itu? Renungan apa yang kamu dapat gitu? Kay juga mendapatkan ilmu ya, bagaimana juga cara mengajarkan gitu kan, cara menyampaikan begitu kan.
Dan juga Kay dapat membagi-bagi ilmu yang Kay dapatkan ke anak-anaknya itu Kay sangat merasa puas dan juga bermain sama anak-anaknya itu. Umumnya Kay dulu itu kurang suka anak ya, jujur aja dulunya kurang suka sama anak-anak sama anak-anak, karena kadang mereka itu kan suka ngeselin lah. Ada anak-anak yang ngeselin, ada yang enggak gitu kan. Tetapi Kay setelah bermain, belajar sama mereka itu, wah rupanya gini rasanya begitu kan. Rasanya tuh senang sekali dapat mengajarkan anak-anak itu. Dan juga anak-anak itu tuh sangat appreciate Kay sendiri begitu kan. Menghargai Kay gitu kan dengan cara walau dulunya itu Kay kayak mana nih Kak mengajarin gitu kan, tapi sekarang alhamdulillah udah terbiasa begitu. Dan apa namanya? Dengan itu jadi bersyukur ya, punya keluarga yang baik, ada papa dan mama yang masih mampu gitu ya. Dan jadi punya jiwa sosial sekarang. Kayak yang dulu introvert, sekarang mungkin tidak ekstrovert tapi ada jiwa sosial ya. Berbagi dan juga sebagai host juga ya sekarang alhamdulillahnya bisa. Sudah berapa lama jadi host? Udah sekitaran 2 tahunan. 2 tahun, hampir mau 2 tahun begitu. Di program yang sama? Di program yang sama. Wah keren. Jarang-jarang loh ada host. Host dewasa itu 2 tahun tuh lumayan ya. Itu bukan seminggu berapa kali? Seminggu itu tergantung. Kadang sekalinya kita misalnya nih di Bali, itu seminggu itu bisa tiap hari. Pokoknya jadi host itu? Jadi host itu. Oh jadi dia nggak di studio? Tidak, kita di luar. Oh. Di luar kita nanti wawancara yang pemilik toko begitu. Kita mencoba makanannya begitu. Kemarin Kay juga sempat melihat kain-kain, cara pembuatan kain. Mewawancara orang? Iya, mewawancara orang. Coba wawancara Om Vincent sekali. Sebagai host special interview. Jadi hari ini kita sedang bersama Om Vincent yang merupakan host dari special interview. Nah Om, jadi Om ini sudah lama nih sebagai host di program ini? Kurang lebih 2 tahun. 2 tahun begitu. Iya, nah, 1,5 tahun 2 tahun. Om lebih sering bertemu orang yang membahas tentang apa nih? Kalau Om sendiri lebih suka ketemu orang-orang yang berilmu. Misalnya lawyer, pengamat politik, gitu. Tapi juga orang-orang yang punya kisah inspiratif. Misalnya kemarin ada Pak RT yang dia bisa bikin selokan double decker, di bawahnya selokan, di atasnya kolam lele. Itu keren banget. Wah, kamu mesti ketemu orang itu. Keren banget. Pak Taufik namanya. Itu hebat dia, ilmunya banyak. Jadi untuk yang casan-casan itu dibawa. Iya, saluran air tetap di bawah. Dia bikin kayak rumah lantai 2 gitu. Lantai 2-nya buat kolam lele. Oh, di selokan umum. Gitu. Oke. Gitu. Wow. Jadi lebih sering orang yang yang berilmu dan terinspiratif. Gitu. Karena kan kalau kita wawancara orang itu sebenarnya kita nyerap ilmunya kan. Misalnya kamu wawancara tukang batik, ternyata begini tuh proses membatik. Kalau Om Vincent misalnya wawancara lawyer lagi punya kasus, ternyata kalau ngurus perkara itu kayak gini, ada pasal-pasalnya dan lain-lain gitu. Kalau Om sendiri nih untuk mewawancara sebagai host, apa sih hal yang paling suka saat mewawancara orang? Yang paling suka itu kita bertemu banyak orang dari berbagai disiplin ilmu. Ada politisi, ada lawyer, ada apalagi tuh, ada seniman, banyak. Jadi ketemu banyak orang, punya banyak teman gitu. Makanya juga sekarang hari ini punya teman baru namanya Kay, ya kan, punya advokasi, kegiatan advokasi itu luar biasa. Selama ini yang saya tahu advokasi itu, karena istilahnya aja berat sebenarnya advokasi itu, tapi ada anak remaja yang mau melakukan kegiatan advokasi. Kamu pernah ketemu Cinta Laura nggak? Belum pernah. Mudah-mudahan bisa ketemu karena dia itu juga punya kepedulian terhadap pendidikan anak-anak Indonesia. Dia punya yayasan itu. Jadi kalau ketemu ya dari Cinta Laura, di Palembang ada Kay, terus nanti mungkin di Bali ada siapa. Jadi kan anak-anak Indonesia itu punya motivator, mentor yang seusia. Jadi mungkin lebih
lebih maju gitu ya, lebih keren kegiatannya. Dan bisa sharing misalnya Cinta Laura itu punya apa, gimana dia ngajarin ketemu anak-anak itu, apa yang dia lakukan itu keren sih. Mudah-mudahan nanti Mbak Jelo bisa pertemukan Kay dengan Cinta Laura. Syukur-syukur kalau dua-duanya ada di sini. Nanti ya, mudah-mudahan. Karena saya sendiri punya punya concern sama anak-anak dan remaja yang nggak perlu sopan-sopan banget sebenarnya. Tapi kayak Kay udah punya jiwa sosial, mau membantu anak-anak seusianya. Padahal kan kalau dari latar belakang kamu tadi saya dengar, nggak perlu apa-apa, semuanya udah dilengkapi oleh orang tua kan. Tapi masih mau keluar dan berbagi, itu sih keren menurut saya sih. Dan jadi host pula, dan banyak bakatnya, bisa nyanyi juga ya? Bisa. Jadi kemarin yang fashion show ternyata bukan cuma di Indonesia, pernah keluar di Malaysia. Oh, bawa apa? Membawa baju Mami Kay, desain Mami Kay. Motif. Jadi motifnya Indonesia itu ada motif dari jumputan. Jumputan itu apa? Songket. Oh, songket. Jumputan juga ada. Jadi Mami Kay itu mengkreasikan baju-bajunya dengan mencampurkan kain-kain seperti jumputan, songket gitu. Sorry, ini kamu gak merasa dimanfaatkan Mami kan? Enggak dong. Mami. Ini Mami manfaatin saya ini jadi model gratis gitu ya. Tapi dibayar sama Mami kan? Enggak. Wah. Jadi gini. Harus minta Om aja jadi manajernya gimana? Sekali show berapa baju, berapa hari, bayar sekian gitu. Tapi Mami Kay itu sebagai orang tua ya, itu emang sering mensupport anak-anaknya. Jadi kita harus lo di sini. Tapi emang saling support sih. Iya, harus saling support emang. Iya. Ya, paling enggak dari kecil kamu juga udah mulai balas jasa Mami. Tapi bukan itu, intinya apa? Kamu keluar show keren banget, didampingin Mami pasti kan? Iya, betul. Bawa desain motif Indonesia. Motif Indonesia. Oh, ada baju laki nggak? Kalau untuk baju laki sendiri ada. Ada. Kemarin Mami Kay itu berhubungan kakak Kay yang cowok yang kedua. Oh, si siapa tadi namanya? Al. Dia pernah ikut Bujang Gadis Palembang yang di provinsi Palembang itu. Nah, Mami Kay itu pernah menyupport untuk baju photoshootnya. Oh, gitu. Kalau untuk host cowok gitu nggak ada? Host cowok ada ya? Bisa. Ukuran L. Ini nih tanda-tanda ini, bertanda ini. Kode-kode loh ini, bercanda. Tapi serius, kamu gak merasa Mami nih apa-apa aku gitu kan, bisa bayar model lain gitu? Kadang. Gini loh. Karena kan anak ya, anak tuh pasti ada merasakan gitu kan. Tetapi tuh pasti pikir-pikir itu emang kita harus saling mensupport, karena Mami itu selalu mensupportnya dari nol pas jadi model ini, betul. Jadi ya orang tua kan untuk anak-anaknya cukup banyak lah ya pengeluaran. Kan mutualisme kan itu kan. Iya sih, walau kamu diberi panggung untuk model, untuk betul. fashion show ya kan, bajunya dari Mami. Keren banget. Jadi kadang sama-sama menguntungkan. Iya, secara ekonomi muter ya di situ-situ aja gitu ya. Iya. Santai. Tapi Mami senang kamu jadi model? Seneng. Pernah protes gak? Justru iya Mami. Kadang itu mungkin yang susahnya itu memanage waktu untuk sekolah aja sih. Oh ya, itu masuk akal sih. Ya. Apalagi kalau sampai keluar negeri kan pasti spare waktunya lebih. Pernah merasa ketinggalan pelajaran? Aduh. Pernah. Marahin tentunya Mami? Pernah. Mami sih bawa. Kadang kayak itu tidak terbuka gitu ya sama Mami kalau untuk sekolah. Kadang kayak itu sudahlah, kayak bisa kita belajar ini, kita pokoknya mencoba usahakan untuk mengikuti pelajaran itu gitu. Tapi secara akademis di sekolah gimana? Secara akademis oke lah. Juara 10 dari belakang atau gimana? Nggak ada. Di sana nggak ada kayak ranking. Oh, nggak ada ranking. Tapi nilai di atas rata-rata lah ya. Rata-rata. Wah, keren dong. Dengan kegiatan lu, kamu Sabtu Minggu advokasi, nggak capek pakai? Enggak sih. Kalau untuk advokasi itu nggak lama banget. Jadi range waktunya itu mungkin dari jam 4 sekitar 4 jam. Jam tuh lama loh buat Sabtu Minggu. Nggak kerasa loh, nggak kerasa. Oh, karena enjoy ya? Enjoy, karena seru gitu.
Oke. Gitu. Luar biasa. Lalu modeling, bisa melukis, apalagi tadi advokasi, bernyanyi. pernah jadi putri Indonesia anak, putri anak Indonesia, runner up 1, putri pariwisata. Wah gila ini. Lalu bisa nyanyi pula. Bisa. Keren. Udah punya lagu sendiri? Sudah. Kemarin Kay baru rilis 2 lagu. Oke, nyanyi dong coba. Refrain aja lagu-lagu. Jadi ada yang Putri Anak Indonesia. Itu lagunya itu untuk Putri Anak Indonesia yang Itu yang bikin siapa? Mami Kay sama Kay. Jadi awalnya ini kolaborasi ekonomisnya ini. Iya kan? Begitu makanya ya sudahlah kalau nggak dibayar harus ada pembicaraan royalti sama Mami. Iya, Ntar kalau sih. laku berapa persen saya gitu. Ada nggak? Lagi iya kan? Terima kasih loh idenya. Iya, langsung harus diomongkan. dong. Ini ada nilai ekonominya ini gimana? Apalagi kalau nanti diposting, penontonnya 10 juta. Royaltinya gimana nih gitu. Nah, untuk awal dari pembuatan lagu itu idenya yang pertama itu dari Mami. Karena emang Kay itu mempunyai cukup banyak hobi ya. Itu tuh kadang main piano, tapi sekarang udah jarang main piano. Bisa main piano? Bisa main piano. Wah. Abis itu kalau untuk yang musikal sendiri Kay lebih condong ke nyanyi ya. Oh nyanyi. Nah, jadi Mami itu kayak, ayo nak, mau nggak kita buat lagu? Nanti kita rancang sendiri nih liriknya mau kayak mana, sabar tentang dulu, apa. ada maksud tertentu gak ini gitu. Ah. Ini aku udah jadi model fashion terus sekarang disuruh nyanyi lagi. Ini ada hitung-hitungannya enggak gitu? Enggak ya? Enggak. Jadi udah kita kemarin, oh boleh deh Mi, boleh, ayo kita coba. Nah, karena berhubungan Kay di ajang ini Putri Anak Indonesia, kita membuat lagu untuk Putri Anak Indonesia ini, untuk kenang-kenangan sebelum melepas daulat jadi putri ini ya, Putri Anak Indonesia ya. Iya. Ini kenang-kenangan sebelum melepas. Iya, melepas jabatan begitu. Mahkota biasanya kan dipasangin mahkota kan. Oke. Terus bikinlah lagunya. Bikin lagunya. Berapa hari? Semalam suntuk atau? Cukup lama. Tidak semalam. Itu ada berminggu begitu kan. Karena prosesnya gimana? Nulis lirik dulu atau? Nulis, kadang kita terinspirasi gitu. Yang nulis lirik siapa? Kita berdua saling ide. Wah rame nih. Iya kan? Iya kan? Yang tadi financial tadi, aduh, bisnis tadi itu loh. Ini nulis liriknya bisa satu kata aja itu didebatin berjam-jam. Makanya. Kita itu mengambil dari putri anaknya sendiri. Kita di Putri Anak ini ngapain, advokasi, kita juga mempedulikan tentang anak-anak. Jadi itu lebih ke lagunya tentang percaya diri begitu. Oke. Diskusinya gimana? Diskusi. Jangan begini gitu. Aduh Mi, nanti aja lah. Kayaknya ini di sini deh Mi. Aduh, enggak nak. Kayaknya ini bagusnya di sini. Ini di sini kadang ada perdebatan juga liriknya itu. Berapa lama tuh sampai jadi lirik utuh? 1 minggu lah, 1 minggu lebih. Wah, ini kalau ketemu Dodi Kangen Band ditertawain sama Dodi Kangen Band. Dodi Kangen Band tuh bikin lagu 1 jam bisa 1 lagu. Wow, pemula, masih pemula. Atau karena diskusinya sama Mami banyak debatnya. Ini enggak, ini harusnya di bait pertama, ini harusnya di kedua, versi. Rame deh itu ya. Gitu. Tapi Mami cerewet gak sih? Iya. Cukup cerewet Mami. Orang tua itu pasti cerewet semua. Tapi sayang cerewetnya gitu. Tapi selalu ada satu hal yang kita paling jengkel kalau orang tua tuh cerewet. Kalau kamu apa? Dicerewetin apa? Dicerewetinnya itu banyak. Iya, yang paling kamu pasti ini lagi nih, apa itu? Kadang itu Kay jujur agak cukup bermalasan gitu kan. Kadang kayak Kay, sini Kay, sini abang katanya kan Gen Z itu generasi rebahan. Emang gitu. Generasi rebahan kan, cukup banyak juga rebahan. Kay, ini Kay. Ketemu Mami yang apa? Bomber atau? Apa tuh? Mami. Mami generasi ya, generasi baby boomer kayaknya. Apa milenial? Boomer ya, baby boomer. Iya. Waduh, jauh banget itu.
Nggak tahu ya, jauh banget kan. Iya, Kakak kita kayak baby milenial. boomer itu kerja keras. Iya. Karena nggak ada kemudahan dulu, kita fasilitas nggak ada kemana jalan kaki. Banyak lah itu semua Iya, dilakukan secara manual. Tiba-tiba anak Gen Z sekarang kan kerja dari ini. Kita Iya, dari ngelihatnya, digital. Banyak oke. digital sekarang. Kembali ke lagu, lalu jadilah lagu itu ya. Lalu jadilah lagu Setelah itu setelah lirik, perdebatan. lirikan ini baru lirik nih. Iya. Nah, melodinya gimana? Melodinya itu kita pernah dari studio. Studio, jadi untuk melodinya sendiri kita juga dari mami ya. Ke studio. Ke studio untuk membantu kayak mana nih melodinya, apa kita refnya di sini apa kayak gini gitu. Gitu sih, diperhalus lagi habis itu. Prosesnya ini rumit nggak itu? Cukup rumit, cukup ya? rumit. Karena untuk melodinya itu ada naik turun ya kan. Ini kan kolaborasi baby boomer sama Gen Z ya. Ini jauh banget nih. Selera musiknya beda dong. Beda. Kalau untuk Gen Z ini tuh, kalau jadi mami maunya genrenya kayak gini aja. Kamu maunya kayak gimana tuh? Mami ini genrenya suka. Kok kita jadi gosipin mami? Iya lagi. Tapi gak apa-apa. Jadi ini pelajaran buat teman-teman Gen Z juga, bahwa kadang-kadang diskusi sama orang tua itu penting. Walaupun generasinya begini ya. Iya betul. Tapi ada hal-hal yang kita bisa, kayak kita ada titik temu ya nih. Gitu. Kalau mami sendiri, itu tuh melihatnya itu agak terlambat ya. Dulu itu tuh emang kayak suka K-pop begitu kan. Tetapi baru sekarang menangkap K-popnya, jadi dia pengen kayak cuma buat kayak K-pop ini. Terlalu ini nggak sih, K-pop itu terlalu, maksudnya dia tuh kayak mau kayak meriah gitu. Nah kalau Kay sendiri yang Gen Z ini tuh kalau tahu Kak, itu tuh Juicy Lucy. Nah itu kayak lagu-lagu, aduh itu deh artisnya sukanya yang jazz, yang slow gitu kan. Itu kadang berdebatan kayaknya jangan dulu yang kayak gini gitu loh. By the way, waktu kamu sebut nama Juicy Lucy, mami tahu gak Juicy Lucy itu siapa? Nggak tahu. Sama kayak om tadi, siapa itu Juicy Lucy gitu? Nggak tahu, tapi setelah melihat lagu ini tahu mami, tahu mami. Tapi namanya nggak tahu. Ini ternyata Juicy Lucy gitu ya. Kayak juga request sama mami. Sweet 17 datengin Juicy Lucy. Kode ini kode. Waduh. Nah, terus jadi lagu itu. Jadi. Akhirnya yang dipilih genrenya apa? Genre pop. Pop. Meriah untuk anak-anak gitu. Ceria. Anak-anak gitu lah, ceria ya. Warnanya ceria. Coba refnya kayak gimana? Refnya itu karena kita Putri Anak Indonesia, judulnya merupakan Putri Anak Indonesia gitu. Mulai ya. Oke. 1, 2, 3, go. Putri Anak Indonesia, ceria, energik, penuh semangat jiwa. Putri Anak Indonesia, wujudkan semua impian yang ada. Begitu. Liriknya keren. Ini hasil perdebatan. Selama seminggu ya sama mami ya. Oke. Jadi sekarang proses recording udah? Recording sudah untuk Putri Anak, udah rilis itu. Udah rilis ya? Wah, nanti kalau aku tayang kena ban dong kita. Iya. Copyright. Sayang ya udah dia nyanyi. Nanti kita putar di sosmed kita masing-masing aja. Tapi nanti kita pasang. Oke. Oke, di usia segini tadi, kita ceritanya panjang banget ini ya. Kamu udah punya bakat art, ada bakat artistik, ada, terus punya jiwa sosialmu diasah lewat advokasi itu. Tadinya yang introvert jadi mulai lebih terbuka, ngobrol sama orang tua juga. Dari semua itu bisa gak kamu akhirnya berpikir, saya mau jadi, cita-cita saya nanti akan seperti ini? Setelah melewati itu step-step itu, karena kayak sekarang tuh jujur lebih suka ngomong gitu ya, lebih suka bersosialisasi kayak sebagai host gitu kan. Kayak itu memikirkan tentang hubungan internasional. Karena kan itu kita bagaimana menjalankan relasi kan, hubungan internasional begitu. Jadi kayak
Atau enggak kayak itu memikirkan karena kayak ada hubungannya dengan hobi kayak gambar, arsitek. Tetapi masih memikirkan arsitek itu. Berarti 2 tahun lagi kita tunggu ini. Kita tunggu. Jadi apa hubungan ini? internasional, diplomat atau arsitek. Arsitek. Kalau jadi arsitek jangan lupa rumahnya Om Sukma itu tolong nanti lagi. Atau kali aja nanti dia datang lagi studio ini dia yang arsitekin ya. Oke. Terakhir Kay, ada pesan untuk teman-teman entah yang pernah sama-sama di Putri Anak Indonesia atau untuk anak-anak Indonesia seluruhnya. Oke. Jadi untuk anak-anak Indonesia, kita itu harus lebih memperdulikan yang ada di negara kita. Contohnya pariwisata, budaya, kuliner. Misalnya kalau untuk pariwisata, mungkin emang di luar sana itu ada lebih banyak, ada yang lebih indah menurut kita yang Gen Z ya sebagai anak-anak. Tetapi kalian belum tahu, pasti ada yang lebih indah lagi di Indonesia begitu. Dan juga kita harus emang sekarang anak-anak Indonesia itu sering menggunakan yang di baju yang dari trending gitu kan. Nah kita itu bisa menggunakan baju-baju budaya kita, contohnya seperti batik, songket gitu, jemputan dan banyak lagi. Nah, dan juga kita harus mempedulikan lingkungan kita. Walaupun kita sebagai generasi muda, sebagai anak-anak, kita bisa mendukung lingkungan itu dengan yang sangat simpel, yaitu tidak membuang sampah sembarangan, dan juga kita dapat memperingati anak-anak di sekitaran kita atau enggak teman-teman kita. Dan juga kita harus percaya diri, walaupun dulu awalnya emang kayak itu kurang percaya diri ya dalam bidang apapun, utamanya dalam bidang public speaking seperti itu. Kalau kamu punya kayak meragukan apapun di bidang itu, kamu pasti bisa begitu. Kamu pasti bisa mencapai impian kamu gitu. Wow. Jangan lupa untuk motivator dan mentor. Betul. Untuk kakak, papa dan mama yang sudah mereka mendorong kamu untuk ayo maju, jangan takut, ayo. Ya, apa yang kamu mau sampaikan ke mereka? Untuk yang telah mensupport Kay, mendukung Kay selama perjalanan Kay ini, terima kasih banyak ya, khususnya keluarga Kay juga yang emang bener dari nol Kay itu mensupport Kay, dari Kay gak bisa apa-apa sampai di titik sekarang bersama Om bisa wawancara gitu kan. Nah itu Kay sangat berterima kasih dan bersyukur atas ilmunya, atas dukungannya, dan juga support finansialnya juga ya, khusus untuk keluarga begitu. Baik, kalau tidak karena kalian, Kay pasti tidak bisa mencapai sampai di titik ini di mana Kay sekarang. Kemarin Kay dinobatkan sebagai Putri Anak Indonesia, dan juga Kay bisa menyalurkan ilmu Kay, membagikan ilmu Kay kepada anak-anak di pinggiran jalan begitu. Lewat program advokasi gitu ya. Betul. Pemirsa, begitulah obrolan saya dengan salah satu remaja anak Indonesia yang punya banyak sekali bakat, dan saya yakin di luar sana juga banyak anak-anak Indonesia yang memiliki bakat seperti Kay. Cuman memang seperti yang tadi diceritakan, kadang-kadang untuk keluar dari zona nyaman supaya jangan rebahan, percaya diri, mau ketemu orang, itu memang butuh support dari orang-orang di sekitar kita. Semoga makin banyak anak-anak Indonesia yang berani seperti Kay mau berbagi dan lain-lain, dan makin banyak orang tua yang sadar dan mau mensupport anak-anaknya untuk maju. Terima kasih Kay. Terima kasih Om. Salam buat keluarga. Untuk pemirsa, terima kasih, sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe video cumi-cumi.com.